Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sepiasa kali ini akan menjelaskan materi tentang pasar. Nah, pernahkah teman-teman diajak belanja sama orang tua ke pasar? Kira-kira lebih suka di mana nih? Pasar tradisional atau pasar modern ya? Secara umum, apakah teman-teman tahu apa itu pasar? Jika kita mendengar kata pasar, pasti yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan adalah pasar itu tempat membeli barang-barang yang kita butuhkan. Misalnya, baju, sepatu, ikan, sayur, dan sebagainya. Nah, dari sini bisa kita artikan bersama loh teman-teman. Pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Sebagai informasi tambahan, penjual kita sebut juga sebagai produsen loh teman-teman, dan pembeli juga kita sebut sebagai konsumen. Nah, itu ya pengertian dari pasar. Tapi seiring berkembangnya teknologi, kita belanja nggak harus keluar rumah loh teman-teman. Kita cukup searching di HP kita dan membeli barang apa saja yang kita butuhkan dengan klik, dan barang pun akan sampai di rumah kita. Nah, gampang bukan teman-teman? Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian pasar tidak hanya sebatas bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung aja teman-teman, tapi juga pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Interaksi langsung antara penjual dan pembeli, contohnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Yaps, betul. Supermarket dan pasar tradisional adalah contoh interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Karena di sini kita sebagai pembeli bisa melihat langsung informasi barangnya dan kita bisa bertanya langsung kepada penjualnya. Misalnya, ketika kita pergi ke pasar tradisional, kita melihat sebuah pakaian yang cantik. Ketika penjual mengatakan harga yang lebih tinggi, misalnya satu pakaian itu 100.000, dan kita sebagai pembeli yang merasa kesulitan akan melakukan penawaran dengan harga itu. Misalnya 100.000, kita ingin membelinya dengan harga 80.000. Nah, dari situlah kita terjadi interaksi langsung dengan penjualnya. Lalu interaksi tidak langsung antara pembeli dan penjual, contohnya apa ya teman-teman? Ya, toko online. Nah, toko online merupakan contoh interaksi tidak langsung antara pembeli dan penjual. Kenapa begitu? Karena di sini kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya. Untuk menanyakan harga, kita bahkan tidak perlu lagi, karena di toko online itu sudah tersedia harga barang yang kita mau. Bahkan untuk menawar pun sudah tidak bisa lagi, karena harganya sudah terpampang ya teman-teman. Nah, sampai ini paham ya teman-teman bahwa toko online seperti Shopee itu merupakan pasar tidak langsung, karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan penjualnya, tetapi hanya via chat atau handphone saja. Meski komunikasi kita tidak langsung dengan penjualnya, tapi Shopee ini sudah memenuhi syarat terjadinya pasar. Nah, ada yang tahu apa syarat terjadinya pasar? Syarat terjadinya pasar ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, itu ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, jika tidak ada barang dan jasa yang diperjualbelikan, kira-kira kita sebagai pembeli bakal beli apa ya teman-teman? Aneh bukan? Nah, yang kedua itu ada penjual. Jika tidak ada penjual, kita bakal beli barangnya ke siapa ya teman-teman? Yang ketiga, itu pembeli. Nah, jika tidak ada pembeli, kira-kira barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh penjual dibeli oleh siapa ya? Dan keempat, itu ada kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga ini biasanya ada di pasar tradisional ya teman-teman. Contohnya seperti yang kita jelasin tadi, yaitu ketika kita pergi ke pasar tradisional, itu menemukan sebuah pakaian yang bagus. Di sana harga kata penjualnya itu 100.000. Ketika kita sebagai pembeli tidak cocok dengan harga tersebut, kita pasti melakukan penawaran dengan harga itu. Misalnya 100.000 ingin kita beli dengan 80.000. Jika penjualnya juga setuju, itu terdapat sebuah kesepakatan harga antara kita dan penjualnya. Wah, sepertinya teman-teman sudah paham nih dengan pasar. Lalu, apa ya peran pasar bagi ekonomi? Pasar memiliki 3 peran bagi perekonomian. Yang pertama itu
pasar sebagai sarana distribusi. Karena di dalam pasar itu terdapat penjual yang menjual barangnya dan pembeli yang membeli barang si penjual. Nah, dengan demikian terjadi perputaran barang secara terus-menerus dari penjual ke pembeli atau dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, peran pasar yang kedua yaitu pasar sebagai sarana pembentuk harga. Seperti yang kita jelaskan tadi, ketika kita ingin membeli sebuah pakaian dan pakaian tersebut harganya terlalu tinggi, maka kita melakukan penawaran dengan penjualnya. Misal, pakaian tersebut harganya 100.000 dan kita menawarnya dengan harga 50.000. Ketika si penjual tidak setuju, maka kita melakukan kesepakatan harga dulu. Misal kita tawar juga harga 80.000. Nah, ketika si penjual merasa cocok dengan harga yang kita tawar, maka disitulah terjadi pembentukan harga yang baru, yaitu 80.000. Nah, dari situ mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami hal tawar-menawar itu. Peran pasar yang ketiga yaitu pasar sebagai sarana promosi. Wah, kok bisa sih? Ya, karena dalam pasar itu penjual menawarkan barangnya ke si pembeli. Nah, dari situ si penjual sudah melakukan promosi karena si penjual sudah memperkenalkan produk atau barangnya ke pembeli. Wah, sekarang sudah tahu ya teman-teman apa saja sih peran pasar dalam ekonomi? Yang pertama itu pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua yaitu pasar sebagai sarana pembentukan harga. Yang ketiga itu pasar sebagai sarana promosi. Nah, itulah penjelasan tentang pasar dari saya ya teman-teman. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.